Pak Prabowo dan Pak Sandi di berbagai tempat di tanah air selalu diikuti oleh partai-partai koalisi. Beda kan kalau yang di tempatnya Pak Joni Plate, kadang-kadang sendirian, PDI aja atau mungkin partai-partai tertentu aja. Nah, dengan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kesolidan, kekompakan partai koalisi di pasangan Pak Prabowo Pak Sandi relatif lebih baik. Nah, soal angka nanti bisa. Belum apa-apa udah dicolek nih PDIP, katanya main sendirian aja selama pilpres. Ya, kan mereka ini punya kebiasaan asal nggak cocok pasti agak salah gitu ya. Jadi ya kita terima aja lah. Kalau dilihat dari loyalitas, apa yang kita banggakan dari survei internal, karena kan basis tradisional PDI Perjuangan itu umumnya sudah mulai menua ya. Itu dari mulai pemilu yang lalu kita udah lihat tren itu. Tapi yang bikin kita senang hati pada pemilu kali ini ada limpahan suara milenial yang ternyata cukup signifikan untuk menutup para loyalis lama yang dulu sudah mulai menghilang itu. Nah, ini yang membuat kita senang pada pemilu kali ini. Jadi tidak heran karena namanya PDI Perjuangan dari pemilu ke pemilu setidak-tidak itu 80% memang namanya loyalitas pemilih terhadap partai itu. Jadi ini pemilu yang menyenangkan buat kita. Ya dianggapnya menyenangkan aja kok buat PDI Perjuangan. Kalau Demokrat sejauh ini sumbangsihnya untuk Pak Prabowo Sandi misalnya untuk Pilpres dan juga untuk Pileg untuk Demokrat sendiri seperti apa? Kalau kita lihat Partai Demokrat memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga kita lihat hampir 30% ya tadi memilih Pak Jokowi. Karena memang kami kan partai tengah. Kami partai tengah, karena itu pasti ada di sebagian daerah-daerah di mana mayoritas Pak Jokowi, lumbungnya Pak Jokowi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua misalnya. Jadi tetap mengizinkan kadernya bermain dua kaki atau gimana? Bukan bermain dua kaki, tetapi mereka tentu saja harus memikirkan bagaimana menyelamatkan kursi masing-masing di daerah tersebut, di mana Pak Jokowi kuat melawan arus kalau dia terlalu lantang untuk Pak Prabowo. Tapi 67% memilih Pak Prabowo, jadi artinya mereka mayoritas tetap seperti juga partai-partai lain. Sebagian pasti ada yang berbeda dan kami memberikan toleransi pada daerah-daerah tersebut. Oke, kalau Demokrat dan sebagai partai tengah, kalau Nasdem nampaknya jadi salah satu partai yang dapat kotel efek selain PDI Perjuangan dari Pak Jokowi. Masuk 5 besar bahkan kalau hasil hitung cepat Litbang Kompas. Ya, yang pertama tentu hasil survei itu adalah hitung cepat ya bukan survei. Atau hitungan cepat itu proyeksi dari begitu banyaknya faktor. Begitu banyaknya faktor. Yang pasti saya setuju beberapa hal yang Ferry sampaikan. Tapi lebih banyak saya tidak setuju. Beberapa saya setuju. Apa yang setuju apa yang nggak setuju? Yang saya setuju yang pertama, infrastruktur partai, para pengurus, pimpinan seluruhnya itu solid ya. Itu sangat solid mendukung calon presiden. Bahkan sejak tahun 2017 kami sudah deklarasikan untuk mendukung Pak Joko Widodo sebagai presidenku. Joko Widodo adalah presidenku. Para caleg-caleg kami juga sangat solid untuk mendukung keputusan partai politiknya. Tetapi Nasdem sebagai partai yang baru, loyalitas pemilihnya ya dengan lebih dari 60% itu satu capaian yang luar biasa sebagai partai yang baru ya. Itu luar biasa. Sekaligus ini juga menjadi bahan penelitian lanjutan kami mengapa itu terjadi. Salah satu ya dari pikiran segar saja yang muncul ini adalah pragmatisme lokal. Ya, pragmatisme lokal yang perlu diperhatikan akibat dari belahan besar yang terjadi di Pilpres secara nasional. Ya, situasi lokal ini yang memaksa politisi atau masyarakat lalu memilih sangat loyal kepada partai. Tapi karena belahannya ada di Pilpres, lalu di Pilpres menjadi pragmatis. Ini pelajaran yang bagus untuk partai politik, bagaimana nanti menyusun kaderisasi dan komunikasi politik dengan konstituennya agar hubungannya semakin lebih dekat. Tapi setidaknya kayaknya yang ada di sini soal insentif elektoral everybody's happy lah. Tapi bicara soal loyalitas ini akan terus berlanjut atau tidak pasca pemilu, kita akan lihat yang terbaru dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY ada 4 poin yang diamanatkan untuk kadernya. Kita lihat isi suratnya Pak SBY. Yang pertama, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di tanah air. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga, jika terjadi kegentingan yang membahayakan, segera melapor kepada Ketua Umum. Dan yang keempat, demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan. Turunnya isi surat Pak SBY ini apa? Tentu saja itulah garis dari Partai Demokrat selama ini. Kita konsisten ikut konstitusi, ikut hukum. Artinya bahwa kalau ada masalah-masalah di dalam penghitungan pemilu, ada perbedaan pendapat, kembalikan pada jalur hukum. Ada proses jalur hukum yang sudah diatur dalam undang-undang.
kita tidak akan mendukung istilah-istilah seperti people power dan segala macam. Zamannya bukan ini, bukan sekarang semacam itu. Padahal people power kan beberapa waktu ini disuarakan dari beberapa kadernya Pak Prabowo. Saya rasa kita semua sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY, dan kita semua pasti mentaati konstitusi, hukum. Tetapi juga tadi kaitannya dengan bahwa pemilu 2019, apakah Pilpres maupun Pileg, itu membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sedemikian tingginya, ini juga menimbulkan konsekuensi bahwa masyarakat sekarang juga butuh bahwa penyelenggaraan pemilu, baik Pileg atau Pilpres, itu bisa dilaksanakan transparan, profesional, dan lain sebagainya. Beberapa catatan-catatan yang mewarnai pemilihan presiden maupun Pileg kali ini adalah, pertama, tadi malam sudah muncul relawan-relawan dari kubu kami yang menyampaikan bahwa terjadi kesalahan entry yang dari C1 disampaikan itu kepada sudah dikoreksi juga oleh KPU kan? Oleh ini Komisi baru Pemilihan Umum. beberapa temuan yang dilakukan oleh pihak kami dari masyarakat lah, di beberapa tempat yang dilakukan secara acak. Ya. Nah, kalau kemudian hari depan kemudian muncul tambah banyak lagi di berbagai tempat dengan pola dan kesalahan yang seperti itu menurut hemat kami bukan human error, Tapi tetap percaya pada adalah penyelenggara pemilu. sistem perhitungan. Gini, Mbak, kita sebenarnya sudah menyampaikan secara resmi kepada pihak KPU bahwa KPU sebaiknya waktu itu melakukan simulasi sistem perhitungan dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang tertinggi. Pentingnya apa? Bukan untuk kepentingan 02 untuk konteks Pilpres, tapi juga untuk 01 atau peserta pemilu yang lain. Bahwa simulasi ini penting untuk dilakukan supaya menghindari apa yang terjadi sekarang ini. Pak Plate, soal tadi penyelenggara pemilu sejauh ini apa yang perlu dikoreksi atau menempatkan kepercayaan Jadi penuh ya, untuk tidak ada KPU? pilihan bagi peserta pemilu, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia selain mengikuti aturan dan undang-undang. Ini bukan karena Pak SBY menyampaikan himbauan itu, tapi emang amanat undang-undang ya, bahwa hasil yang menjadi referensi keputusan dari pemilihan umum adalah keputusan KPU melalui rapat pleno di KPU. Tidak ada tawar-tawar. Yang lain adalah indikasi-indikasi hasil hitungan yang memberikan referensi karena ada pertanyaan publik. Kita sudah masukkan suara ini, apa yang terjadi di Republik Indonesia ini. Dunia juga ingin tahu apa yang terjadi di Indonesia. Diberikanlah indikasi. Nah, indikasinya berupa hasil dari quick count sebagai referensi. Tapi hasil akhirnya nanti harus diikuti dulu, harus proses diikuti sampai nanti penetapan 22 Mei. Kecuali ada keputusan dan pertimbangan politik yang dilakukan. Seperti apa? Pemilu DKI. Baru 90% dari quick count sudah menyampaikan menerima hasil quick count. Demikian halnya kecuali pada saat Pilpres ini sudah tahu itu ada dan demi kepentingan negara, demi kepentingan bangsa, referensi ini kita terima lalu kita tunggu hasil KPU. Nah, itu baru top. Kita akan lanjutkan lagi Ya, soal itu baru loyalitas top. ini. Oke. Usai jeda kita akan lanjutkan lagi, Pemberin, tapi silakan sedikit saja sebelumnya. Ya, ini pembiaran yang dilakukan. Kita sebenarnya semua menjaga supaya proses pemilu ini baik. Tapi misalkan contoh yang terjadi di kedutaan di Malaysia, waktu pelaksanaan pemilu di luar negeri, itu juga mencoreng wajah pelaksanaan Tapi kan pemilu sudah kita. ada itunya, Enggak, akan itu dilanjutkan. secara kualitatif itu persoalan. Dan kemudian itu juga udah kita ingatkan. Nah, misalkan server IT KPU, kita minta supaya dilakukan audit forensik. Tapi tidak dilakukan oleh KPU sampai dengan pencoblosan. Sekarang rentan terhadap untuk mengurus pemilu di negara dengan 17.000 pulau, 850.000 TPS. Kalau Anda berharap seluruhnya sempurna, tidak ada kekurangan, yaitu mimpi utopis. Ya, saya ingin katakan bahwa dibandingkan sebelum-sebelumnya, pemilu kali ini itu jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Justru malah sebaliknya. Nah, sekarang yang ini kebiasaan yang kalau saya lihat ada 850 TPS. Tetapi 850.000 TPS. Kejadian di Malaysia, kejadian di sini, di sono. Itu mewakili berapa persen sampel untuk mengatakan pemilu ini tidak baik, tidak itu. Itu pertama. Yang kedua, ini insinuasi. Kalau ada ketidakbecusan penyelenggara, maka otomatis mau diasosiasikan ini kerjaannya penguasa. Kita kayak nggak ngerti undang-undang gitu loh. Bahwa pemerintah tidak bisa mencampuri KPU. Gitu loh. Kita akan bahas ini. Jadi konsep mengawal ini semestinya seperti apa, Bung Andi? Jadi begini,
bahwa kalau kita lihat dari kualitas KPU sekarang memang agak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Ya. baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertama, tidak mampu untuk mengantisipasi membludaknya, menaiknya voter turnout. Orang pada memilih pada Tingkat partisipasi sekarang, itu ya. sehingga naik sampai 80%. Sehingga banyak surat suara yang kurang dan sebagainya. Tapi semua Dicoblosin ini dulu, dicoblosin harus, dulu. dan ada beberapa kejadian-kejadian. Tetapi Tapi itu semua kan harus ada dijadikan pembuktiannya catatan. ya. Itu harus dijadikan catatan. Tetapi apapun, kita tidak bisa mengklaim apa saja siapa pemenang sekarang ini, baik dari 01 maupun 02. Tidak bisa semuanya Oke. mengklaim siapapun jadi pemenang sekarang. Tunggu sampai Oke, KPU. jadi jangan dulu saling klaim, tapi untuk mengawal suara ini apa yang bisa dilakukan? Kan yang dituntut bijak juga dari tingkat elit ya. Kita akan bahas di Mencari Pemimpin, usai jeda.